Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Paralel D ingin memaparkan materi Linear Programming The Two-Phase Simplex Method Fungsi Minimum Perencanaan Produksi Makanan Royal Bee dan Royal Jelly dengan mata kuliah Penelitian Operasional dan dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Di sini kami dari kelompok 9 kelas D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, periode ganjil 2025-2026. Dengan saya sendiri, Yoga Livian Putra, dengan NPM 24032010190 sebagai Ketua. Saya Ahmad Fauzan Arafi dengan MPF 2403201201 sebagai Wakil Ketua. Lalu saya Benediktus Manurung dengan NPM 24032010174 sebagai anggota. Saya Ilham Nur Firmansyah dengan NPM 240320101187 sebagai anggota. Studi kasus. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk memproduksi dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein, di mana Royal Bee memiliki vitamin sebanyak 2 unit dan protein sebanyak 2 unit, dengan biaya per unit yaitu Rp900, dan Royal Jelly memiliki vitamin sebanyak 1 unit dan protein 3 unit, dengan biaya per unit yaitu Rp80, dengan minimum kebutuhan vitaminnya yaitu 8 unit dan proteinnya 12 unit. Bagaimana perencanaan produksi kedua jenis makanan tersebut agar diperoleh total biaya produksi yang minimum? Selesaikan persoalan tersebut dengan the two-phase simplex method. Lanjut ke penyelesaian. Fungsi tujuan. Minimumkan Z sama dengan 900x1 ditambah 80x2 dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 8, lalu 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12, dengan syarat x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah fase pertama. Selanjutnya, fungsi tujuan minimumkan x0 sama dengan x5 ditambah x6. x0 dikurangi x5 dikurangi x6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 8. 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x4 ditambah x6 sama dengan 12. Dengan syarat x1 sampai x6 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah step pertama. Mencari baris nol baru, yaitu baris nol lama ditambah 1 dikali baris 1 ditambah 1 dikali baris 2. Sehingga didapatkan baris nol baru pada kolom X1 sama dengan 4, pada kolom X2 sama dengan 4, pada kolom X3 sama dengan 1, pada kolom X4 sama dengan 1, pada kolom X5 sama dengan 0, pada kolom X6 sama dengan 0, dan pada kolom RHS sama dengan 20. Selanjutnya adalah mencari kolom kunci dengan melihat positif terbesar pada baris X0, sehingga dipilih kolom X2 dengan nilai 4. Pada baris kunci dipilih dengan membagi kolom RHS dengan kolom kunci, sehingga didapatkan nilai 8 dibagi 1 sama dengan 8, 12 dibagi 3 sama dengan 4, sehingga dipilih positif terkecil, yaitu pada baris X6 dengan nilai 4. Selanjutnya, pada baris kunci diubah dengan membagi angka pada perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci dengan baris kunci, sehingga 2 dibagi 3, 3 dibagi 3, 0 dibagi 3, minus 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, 1 dibagi 3, 12 dibagi 3. Selanjutnya, baris X0. Pada baris pertama adalah angka pada baris X0. Pada baris kedua adalah angka pada baris kunci. 4 adalah angka pada baris X0 yang terkena kolom kunci.
Maka 4 dikurangi 4 dikali 2/3 sama dengan 4/3. 4 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 0, sampai 20 dikurangi 4 dikali 4 sama dengan 4. Selanjutnya pada baris X5, pada baris pertama adalah angka pada baris X5, pada baris kedua adalah angka pada baris kunci, dan 1 adalah angka pada baris X5 yang terkena kolom kunci. Maka 2 dikurangi 1 dikali 2/3 sama dengan 4/3. 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0, sampai 8 dikurangi 1 dikali 4 sama dengan 4. Setelah dilakukan perhitungan tadi, ditulis pada tabel berikut. Karena nilai X0 masih memiliki nilai positif, maka dilakukan perhitungan pada step 2. Yang pertama, yakni mencari angka pada kolom kunci. Kolom kunci didapat dari baris X0 dengan positif terbesar, yakni 4/3 pada kolom X1. Selanjutnya, untuk mencari angka pada baris kunci, didapat dari pembagian kolom nilai RHS dengan nilai kolom kunci yang sudah dipilih, yaitu 4 dibagi 4/3 sama dengan 3, 4 dibagi 2/3 sama dengan 6. Selanjutnya, dipilih angka positif terkecil, yaitu pada baris X5 untuk menjadi baris kunci senilai 3. Selanjutnya, merubah angka pada baris kunci dengan cara angka pada baris kunci dibagi dengan angka perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, yaitu senilai 4/3. Maka, 4/3 dibagi 4/3, 0 dibagi 4/3, min 1 dibagi 4/3, 1/3 dibagi 4/3, 1 dibagi 4/3, min 1/3 dibagi 4/3, dan 4 dibagi 4/3. Selanjutnya, baris X0. Baris pertama merupakan angka pada baris X0, sedangkan pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Nilai 4/3 merupakan angka pada baris X0 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. 4/3 dikurangi 4/3 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 4/3 dikali 0 sama dengan 0. Sampai dengan 4 dikurangi 4/3 dikali 3 sama dengan 0. Selanjutnya adalah baris X2. Baris pertama merupakan angka pada baris X2, sedangkan baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Nilai 2/3 merupakan angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. 2/3 dikurangi 2/3 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 2/3 dikali 0 sama dengan 1. Sampai dengan 4 dikurangi 2/3 dikali 3 sama dengan 2. Karena X0 sama dengan 0, problem mempunyai solusi visible dan dilanjut ke fase 2. Kemudian variabel X5 dan X6 tidak diikutsertakan pada fase 2. Fase 2. Baris 0 lama harus diganti dengan baris 0 baru. Dengan cara baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah 900 dikali baris 1 ditambah 80 dikali baris 2. Hasil perhitungan baris 0 barunya yakni X1 senilai 0, X2 senilai 0, X3 senilai min 635, X4 senilai 185, dan nilai RHS senilai 2860 pada step 1. Karena baris CJ min CJ masih terdapat angka positif, maka dapat dikatakan bahwa solusi belum optimal. Yang pertama, mencari angka pada kolom kunci. Kolom kunci didapat dari baris CJ min CJ dengan positif terbesar, yakni 185 pada kolom X4. Selanjutnya, untuk mencari angka pada baris kunci didapat dari pembagian kolom nilai RHS dengan nilai kolom kunci yang sudah dipilih, yaitu 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. 2 dibagi min 1/2 sama dengan min 4. Selanjutnya dipilih angka positif terkecil, yaitu pada baris X1 untuk menjadi baris kunci senilai 12. Selanjutnya, merubah angka pada baris kunci dengan cara
angka pada baris kunci dibagi dengan angka perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, yaitu senilai 1/4. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 1 dibagi 1/4, 0 dibagi 1/4, min 3/4 dibagi 1/4, 1/4 dibagi 1/4, dan 3 dibagi 1/4. Selanjutnya adalah baris CJ min CJ, di mana pada baris pertama merupakan angka pada baris CJ min CJ, sedangkan pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Nilai 185 merupakan angka pada baris CJ min CJ yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. 0 dikurangi 185 dikali 4 sama dengan min 740. 0 dikurangi 185 kali 0 sama dengan 0. Sampai dengan 2860 dikurangi 185 kali 12 sama dengan 640. Selanjutnya baris X2. Pada baris pertama merupakan angka pada baris X2, sedangkan pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Nilai min 1/2 merupakan angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. 0 dikurangi min 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. 1 dikurangi min 1/2 dikali 0 sama dengan 1. Sampai dengan 2 dikurangi min 1/2 dikali 12 sama dengan 8. Setelah dilakukan perhitungan tadi, maka didapatkan tabel berikut. Karena angka pada baris CJ dan CJ sudah berangka negatif semua, maka hasil perhitungan sudah optimal. Pada tabel berikut didapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8, dan Z didapatkan sama dengan 640. Selanjutnya uji Z. Z sama dengan 900 dikali X1 ditambah 80 dikali X2. Sama dengan 900 dikali 0 ditambah 80 dikali 8. Z sama dengan 640. Sehingga Z sama dengan RHS. Terbukti sama. Selanjutnya yaitu uji batasan. Untuk batasan yang pertama, 2 dikali X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 8. 2 dikali 0 ditambah 8 lebih besar sama dengan 8. 8 lebih besar sama dengan 8, sehingga terbukti sama. Untuk batasan yang kedua, X1 ditambah 3 dikali X2 lebih besar sama dengan 12. 0 ditambah 3 dikali 8 lebih besar sama dengan 12. 24 lebih besar sama dengan 12, sehingga terbukti sama. Jadi, perusahaan Royal sebaiknya tidak memproduksi makanan Royal Bee dan hanya memproduksi makanan Royal Jelly sebanyak 8 unit, agar diperoleh total biaya produksi yang paling minimum yaitu sebesar Rp640. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.